Trauma itu tidak ada. Buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Narator Asdelina Ritonga. Pemuda, jika engkau hanya hendak menyatakan berbagai hal dengan begitu maksa, tolong beri penjelasan secara lengkap. Sebagai awalnya, apa perbedaan etiologi dan teologi? Filsuf. Misalkan kau terkena flu dan demam tinggi, lalu pergi menemui dokter. Lalu, misalkan sang dokter berkata, penyebab penyakitmu adalah karena kemarin saat keluar kau tidak berpakaian cukup tebal. Jadi disitulah sebabnya kau terkena flu. Sekarang, apakah engkau akan merasa puas dengan hal itu? Pemuda, tentu saja tidak. Bagaimana alasan itu tidak penting? Entah cara berpakaian, atau karena itu hujan, atau apapun. Gejala yang kuderita, fakta bahwa aku menderita demam tinggi saat ini, itulah yang penting. Kalau dia dokter, aku perlu dia menyembuhkanku dengan meresepkan obat, memberikan suntik, atau mengambil apapun tindakan khusus yang diperlukan. Filsuf. Tapi mereka yang memiliki pendirian aetiologis, termasuk sebagian besar konselor dan psikiater, akan beralasan bahwa apa yang sedang kau derita bersumber dari penyebab ini dan itu di masa lalu. Lalu mereka pada akhirnya akan menghiburmu dengan berkata, kau lihat, itu bukan salahmu. Pendapat apa yang disebut sebagai trauma adalah ciri khas aetiologi. Pemuda, tunggu dulu. Apakah engkau sama sekali menyangkal keberadaan trauma? Filsuf. Ya benar, dengan tegas. Apa? Kata pemuda. Bukankah kau dalam hal ini kurasa Adler memiliki otoritas dalam psikologi? Filsuf. Dalam terapi psikologi Adler, trauma secara definitif tidak diterima. Ini poin yang penting baru dan revolusioner. Tentu saja. Pandangan penganut gagasan Freud tentang trauma adalah hal yang menarik. Gagasan Freud ialah bahwa luka batin seseorang atau trauma menyebabkan ketidakbahagiaannya saat ini. Sewaktu kau memperlakukan hidup seseorang sebagai narasi yang luas, ada hubungan sebab akibat yang mudah dipahami dan kesadaran tentang perkembangan dramatis yang menciptakan kesan yang kuat dan sangat menarik. Tapi, Adler menolak alasan trauma tersebut, menyatakan sebagai berikut. Tidak ada pengalaman yang dengan sendirinya menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kita. Tidak ada menderita shock akibat pengalaman kita yang dinamakan trauma. Namun sebaliknya, kita mengartikannya sebagai sesuai dengan tujuan kita. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita. Namun, arti yang kita berikan pada pengalaman itu menentukan dengan sendirinya. Pemuda. Jadi, kita mengartikan pengalaman itu sebagai tujuan kita. Filsuf, tepat sekali. Berfokuslah pada poin yang ditekankan Adler di sini. Ketika dia menyebutkan bahwa diri kita ditentukan bukan oleh pengalaman kita sendiri, tapi oleh makna yang kita berikan pada pengalaman kita. Bukan berarti dia mengatakan bahwa pengalaman tentang malapetaka buruk atau perlakuan kejam saat anak-anak atau insiden lain semacam itu tidak mempengaruhi pembentukan kepribadian. Pengaruhnya kuat. Namun, yang penting di sini adalah bahwa tidak ada yang benar-benar ditentukan oleh pengaruh tersebut. Kita menentukan hidup kita sendiri menurut makna yang kita berikan pada pengalaman di masa lalu. Hidupmu bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, tetapi sesuatu yang engkau pilih sendiri, dan kaulah yang bisa menentukan bagaimana caramu menjalani hidup. Pemuda. Oke, jadi maksudmu temanku terkunci diri di dalam kamar karena dia sebenarnya memilih hidup dengan cara itu? Ini serius. Percayalah padaku, itu bukan kemauannya. Kalaupun iya, keadaanlah yang memaksanya untuk memilih. Dia tidak punya pilihan selain menjadi dirinya yang sekarang. Filsuf. Tidak, meskipun seandainya kawanmu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbaur dengan masyarakat karena aku telah diperlakukan kejam oleh orang tuaku,
Ini tetap saja karena tujuannya adalah berpikir dengan cara demikian. Pemuda, tujuan macam apa itu? Filsuf, tujuan yang mendesak barangkali adalah tujuan untuk tidak keluar. Dia menciptakan rasa cemas dan takut sebagai alasannya untuk tetap tinggal di dalam. Pemuda, tapi mengapa dia tidak mau keluar? Disitulah persoalannya. Filsuf, ya pikirkanlah ini dari sudut pandang orang tuanya. Bagaimana rasanya kalau anakmu mengunci diri di kamar? Pemuda, aku pasti khawatir, tentu saja. Aku pasti ingin membantunya kembali ke masyarakat. Aku pasti ingin dia baik-baik saja. Dan aku pasti bertanya-tanya, apakah aku membesarkannya dengan cara yang kurang tepat? Aku yakin, aku pasti bisa merasa sangat prihatin. Dan mencoba segala cara yang terpikir untuk membantunya kembali ke ekstensi yang normal. Filsuf, itulah masalahnya. Pemuda, di mana? Filsuf, kalau aku tinggal di dalam kamar sepanjang waktu dan tidak pernah keluar sekalipun, orang tuaku akan cemas. Aku bisa membuat seluruh perhatian orang tuaku terpusat padaku. Mereka akan bersikap sangat hati-hati di sekitarku dan selalu memperlakukanku seperti barang yang mudah pecah. Di sisi lain, kalau pergi keluar selangkah saja, aku hanya akan menjadi bagian dari keramaian yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Aku akan dikelilingi orang yang tidak dikenal dan berakhir sebagai orang biasa atau kurang dari rata-rata, dan tidak ada lagi yang akan memperhatikanku secara khusus. Cerita tentang orang-orang penyendiri semacam itu bukanlah hal yang tidak biasa. Pemuda, kalau begitu mengikuti alur logikamu, temanku sudah berhasil mewujudkan tujuannya dan poster situasinya saat ini. Filsuf, aku ragu dia merasa puas, dan aku yakin juga dia tidak bahagia. Tapi bisa dipastikan bahwa dia juga mengalami tindakan yang sejalan dengan tujuannya. Ini bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada temanmu. Kita masing-masing menjalani hidup yang sejalan dengan tujuan kita. Itulah yang disampaikan teologi kepada kita. Pemuda, tidak mungkin, aku menolaknya. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Begini temanku. Filsuf, dengar. Diskusi ini tidak akan sampai kemanapun kalau kita terus membicarakan temanmu. Pembicaraan ini akan menjadi pemeriksaan di absentia, dan itu tidak ada gunanya. Coba kita gunakan contoh lain. Pemuda, oke. Bagaimana kalau yang ini? Ini cerita tentang sesuatu yang baru saja aku alami kemarin. Filsuf, oh, aku mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan.